Pernah nggak sih bos kepikiran pertanyaan yang super duper dalam sampai bikin otak ngelek? Kayak gini nih, sebelum segalanya ada, sebelum ada langit, bumi, bintang-bintang, bahkan sebelum kata sebelum itu sendiri punya makna, Allah ada di mana ya? Ayo kita kupas bareng-bareng. Bayangkan sejenak bos, suatu keadaan di mana nggak ada planet, nggak ada cahaya, nggak ada galaksi Bima Sakti, apalagi manusia yang sibuk debat capres di kolom komentar. Saat itu belum ada ruang, belum ada waktu, belum ada arah utara, selatan, timur, atau barat. Nggak ada di sini atau di sana. Yang ada cuma kebesaran Allah dalam kesempurnaannya yang mutlak dan tak bisa diukur oleh apapun. Pertanyaan ini ternyata bukan cuma kita yang penasaran. Ribuan tahun lalu, para sahabat Nabi Muhammad SAW juga pernah bertanya hal serupa. Mereka datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah Tuhan kita sebelum Dia menciptakan makhluknya?" Pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya luar biasa. Rasulullah menjawab dengan singkat dan padat, "Allah ada, dan tidak ada sesuatu pun selain Dia." Dalam bahasa Arabnya, kana Allahu alam, yakun sya'un gairuh. Hadis riwayat Bukhari. Jawaban ini menegaskan bahwa keberadaan Allah itu azali, Dia ada, bahkan ketika tidak ada itu sendiri belum ada. Tapi ada riwayat lain yang lebih detail dan bikin kita makin penasaran. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad, Rasulullah menambahkan, Allah berada di Ama, di atasnya tidak ada udara, dan di bawahnya tidak ada udara. Nah, ini dia yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Apa itu Ama? Apakah itu semacam awan tebal, kabut misterius, atau jangan-jangan versi awal dari cloud server nya para malaikat? Hehe, tentu bukan. Para ulama menjelaskan, Ama bukanlah tempat seperti yang kita kenal. Itu bukan ruang fisik yang bisa kita sentuh, kita ukur, atau kita datangi pakai roket. Ama adalah sebuah keadaan gaib, sebuah eksistensi sebelum penciptaan, yang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Allah tidak butuh tempat untuk ada. Justru, tempat itu sendiri adalah makhluk ciptaannya. Coba deh, kita renungkan. Kita ini makhluk yang terikat ruang dan waktu. Kita butuh arah buat bergerak. Kita pakai Google Maps saja, kadang masih nyasar. Masa kita mau coba cari lokasi Allah pakai logika ruang manusia? Ya jelas nggak bakal nyampe bos. Kalau GPS saja bisa ngambek dan bikin kita salah jalan, mustahil akal kita yang terbatas ini bisa melokalisasi Sang Pencipta yang tak terbatas. Jadi, ketika kita bertanya, di mana Allah? Kita sebenarnya sedang memproyeksikan keterbatasan kita sebagai makhluk kepada Sang Pencipta. Kita yang butuh di mana? Allah tidak. Sebelum waktu pertama kali berdetak, sebelum bintang pertama berkelip di angkasa, Allah sudah menetapkan segalanya dengan hikmah-Nya yang agung. Langit, bumi, takdir kita, semuanya berjalan sempurna atas kehendaknya. Lalu, ada lagi nih yang suka nyeletuk. Wah, kalau gitu Allah sendirian dong sebelum menciptakan apa-apa? Hehe, ini lagi-lagi cara berpikir kita sebagai manusia. Rasa kesepian atau sendirian itu kan perasaan makhluk yang butuh teman atau interaksi. Allah Al-Ahad, yang Maha Esa, Dia tidak seperti makhluknya. Dia tidak butuh teman, karena Dia adalah sumber dari segala kasih sayang. Justru, penciptaan seluruh alam semesta ini adalah bukti nyata dari kasih-Nya yang melimpah ruah. Bayangin deh bos, ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan para malaikat, semuanya berjalan dengan keteraturan yang sempurna. Gak ada yang namanya error system atau bug. Tapi begitu manusia diciptakan, baru deh mulai ada drama. Ada yang suka debat kusir, ada yang gampang ngegas, ada yang lupa password sholat subuh karena begadang nonton bola. Lucu ya? Namun justru disitulah
letak keindahan ciptaannya. Allah menciptakan kita bukan karena Dia butuh hiburan atau teman curhat. Dia menciptakan kita karena sifat-Nya yang Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dia ingin melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Seluruh alam semesta ini adalah panggung dari kasih sayang-Nya untuk kita semua. Dalam Al-Quran, Surat Al-Hadid, ayat 3, Allah berfirman dengan sangat indah, Huwal awalu wal akhiru wad dahiru wal ba'athin, yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang jahir dan yang batin. Makna ayat ini dalam banget. Bos Dia lajang awal, ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah yang akhir, tetap ada ketika semua ciptaan telah tiada. Dia yang jahir, keberadaannya terlihat jelas melalui tanda-tanda kebesaran-Nya di alam semesta. Dan Dia yang batin, zatnya tak bisa dijangkau oleh akal dan panca indera kita. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Di manakah Allah sebelum penciptaan? Jawabannya bukan di mana, tetapi Allah selalu ada. Dia ada tanpa butuh tempat karena tempat waktu. Dan segala arah itu justru adalah makhluk ciptaannya. Akal kita tidak akan pernah sanggup membayangkan hakikat keberadaannya. Karena membayangkan itu sendiri adalah aktivitas makhluk yang terbatas. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya kita ini. Manusia yang baru hidup beberapa puluh tahun di planet kecil ini sudah berani bertanya tentang posisi Allah yang maha abadi. Padahal jam waker di sebelah kasur aja masih sering kita salahkan kalau telat bangun pagi. Sebelum segalanya ada, Allah sudah ada, sempurna tanpa ruang, agung tanpa waktu. Dan dari kehendak-Nya yang mutlak, kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Terbentanglah alam semesta yang begitu megah ini. Jadi, kalau suatu malam nanti kamu menatap langit yang penuh bintang, ingatlah, setiap kelip cahaya itu bukan cuma pemandangan indah, itu adalah jejak digital dari firman kun fayakunnya Allah. Sebuah pengingat bahwa kita ini kecil dan Dia maha besar. Kalau kisah ini membuat hatimu bergetar dan makin kagum pada kebesaran Allah, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bukan cuma untuk mendukung channel ini, tapi sebagai niat kecil kita bersama untuk terus belajar, terus merenung, dan terus berusaha mengenal Sang Pencipta kita. Karena sebelum segalanya ada, hanya Allah yang benar-benar ada. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.